HP-nya gimana? Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وفي علومه وأمتنا بأسراره وأعد علينا ببركاته آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا أراد أن يؤدي حق هذه النعمة جلس مثل السلطان في صدر مملكته وجعل الحضرة الإلهية qiblatahu wa maqsidahu wa ja'alal akhirata watanahu wa qararahu wan nafsa markabahu wad dunya manzilahu wal yadaini wal qataimini khuddamahu. Fa idza arada, maka tatkala menghendaki apa qalb, fa idza arada moko tatkala ning ngarepake apa qalb, an yu'addiya yento nekani, apabila mendatangi haqqa hadhihi ni'mati ing haqqi, yakni haqqa hadhihi ni'mati ing haqqi ikilah kenikmatan hati, haqqa hadhihi ni'mati ing haqqi ikilah kenikmatane qalb. Jalasa mongko lenggah apa qalb, maka duduk hati itu, kedudukan hati duduk sebagaimana duduknya siapa? Misla sultani, koyok dene lungguhe raja, kayak seperti duduknya raja, seorang raja. Jadi apabila menghendaki untuk mendatangi satu kebenaran, maka cukuplah seorang raja itu dengan cara duduk fi sadri ing dalem kerajaane, fi sadri ing dalem dodo, fi sadri ing dalem dodo mamlakatihi kerajaane sultan, mamlakatihi kerajaane sultan, pakai huruf ya kenaan fi ya, pengaruh fi, mamlakatihi kerajaane sultan, wa ja'ala dan menjadikan apa qalb, hati itu menjadikan al hadratal ilahiyata ing hadir ing ngersane Allah Subhanahu wa taala, qiblatahu ing kiblate, acuannya, qiblatahu ing kiblate ati, qiblatahu ing kiblate qalb, wa maqsidahu dan tujuannya qalb. Kiblatnya itu apa, maqasidnya itu apa, tujuannya itu apa, wa maqsidahu lan tujuannya ati, wa ja'ala dan menjadikan apa qalb al akhirata ing akhirat,
Watanahu ing tanah airnya qalb. Watanahu ing tanah airnya qalb. Wa qararahu dan tempat tinggalnya qalb. Wa qararahu dan tempat tinggalnya qalb. Jadi dipahami ya, apabila hati menghendaki satu apapun juga, maka cukuplah hati itu duduk sebagaimana duduknya raja di dalam hatinya, di dalam kerajaannya, dan menjadikan sandaran semuanya itu adalah sandaran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai titik tujuan, dan menjadikan akhirah itu adalah sebagai tanah airnya hati, wa qararahu dan tempat tinggalnya hati, wa qararahu dan tempat tinggalnya hati. Jadi kalau di dunia ini adalah bagaikan kita tidur di hotel ya. Tidur di hotel itu ya harus dibersihkan hotelnya, bagus ya. Tapi kalau hotel dibangun-bangun terus kemudian hotelnya ditambahi ini dan itu nggone sinten ya, punyanya siapa itu? Sedangkan rumah kita itu adalah bukan hotel itu. Rumah kita adalah akhirat, hotel itu adalah rumah yang ada di dunia. Sandaran daripada kita adalah rumah kita sendiri. Nah, rumah kita sendiri adalah akhirat. Karena mbah kita, mbah Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam, hadratul Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah aslinya adalah orang akhirat. Aslinya adalah orang akhirat. Oleh karenanya sandaran hati haruslah bersandar kepada tujuan-tujuan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ghoyahnya tujuan akhir haruslah Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk wasilah boleh apapun juga, yang penting tujuannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh kita wasilah memakai partai politik A, B, C, D, E, F, G ya, akan tetapi tujuannya tetap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tujuannya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada kita marah dengan partai B, C, D, E, F, G ya, karena partai yang kita tunggangi ini adalah bukan ghoyah, bukan tujuan akhir, tetapi ini adalah hanya wasilah untuk menghantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lewat jalur perpolitikan A, maka kita bisa menolong membuat satu kemaslahatan ya. Begitu juga dengan berormas ya. Ada Muhammadiyah, ada NU, ada Persis ya, ada Wahabi dan sebagainya. Ini semuanya adalah merupakan wasilah. Ini merupakan semuanya adalah titik wasilah. Tujuannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita tujuannya adalah wasilah itu sendiri, maka tentunya kita akan betul-betul sangat tertutup sekali hati kita. Sangat salah ya, sangat salah. Tujuan kita adalah Allah. Adapun NU, Muhammadiyah dan sebagainya itu adalah tujuan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan jadikan itu adalah ghoyah. Kalau jadikan satu ghoyah, maka yang terjadi adalah kita tidak akan bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terjadi adalah gegeran saja ya. Yang terjadi adalah gegeran ini dan itu dan sebagainya. Tujuannya itu adalah Allah. Dengan tujuan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hati itu selamat. Jikalau raja itu selamat, maka instruksi kepada otak sebagai wazir, sebagai menteri itu akan positif. Dan wazir akan memerintahkan kepada mihnah atau polisi-polisinya, nafsu, syahwat, ghadab, ya marah dan sebagainya, itu akan mengontrol semuanya dengan kontrol yang bagus ya, sehingga mereka semuanya akan bisa menjalankan roda kehidupan dengan sebaik-baiknya. Khuddamatun. Dicermati dulu perkataan daripada Al-Imam Al-Ghazali, wa qararahu wan nafsa lan utawi awak dhewe ini, yakni diri kita itu sebagai apa? Markabahu, yakni sebagai tumpangannya hati. Wan nafsa utawi awak dhewe ini ingsun itu markabahu, yakni sebagai tumpaannya ya, sebagai tunggangannya hati.
sebagai tunggangannya hati. Wad dunya dan menjadikan dunia manzilahu ing panggonan. Ya, jadi secara jasad itu menjadikan dunia ini adalah tempat kita. Ya, sebagai tempat kita. Itu adalah secara jasad. Wad dunya manzilahu. Wal yadaini dan kedua tangan. Wal qadamaini dan kedua kaki. Khuddama dijadikan yakni pembantu. Hu ing qalb. Wal aqla dan akal. Wal aqla dan akal. Jadi tangan, kaki dan anggota-anggota tubuh itu dijadikan satu pembantu yang nempel di bumi. Wal aqla dan akal. Wazirahu ing dadi wazir, yakni menterinya hati. Wasyahwata dan syahwat iku amilahu, yakni penggawene qalb. Ya, disuruh untuk diperintah, ya, untuk diperintah. Wal ghadabu dan marah. Syihnatahu ing pulisine qalb. Syihnatahu ing pulisine qalb. Marah menjadi satu pulisinya qalb. Jadi kalau ada satu kemungkaran maka dia marah dengan adanya kemungkaran itu. Ya, marah dengan melakukan kemungkaran. Ketika diri kita melakukan satu kemaksiatan, dirinya marah menentang kemaksiatan itu sendiri. Jadi tegas, polisi itu tegas. Maka betul-betul akan bisa menjadi polisi jika hatinya itu adalah hati yang sehat, akal yang sehat, maka ghadab atau amarah itu akan bisa terkontrol, ya, untuk satu hal yang baik. Ya, harus ada satu marah. Kalau tidak ada satu marah, maka tidak ada satu action apapun di dalam diri manusia. Ya. Wal jawasa dan intelnya hati. Wal jawasa dan intelnya hati. Hawasi sahu, yakni indranya hati. Hawasi sahu, indranya hati. Wa kullu wahidin, lan utawi masing-masing satu. Wa kullu wahidin lan saben-saben suwiji iku muwakkalun, yakni muwakkalun itu diwakilkan, ya, atau diwakilkan itu diserahi, ya, diserahi. Iku muwakkalun diserahi bi'alamin kelawan sealam, yakni satu alam, kelawan satu alam, minal awalimi dari beberapa alam. Tiap-tiap satu bagian itu diserahi satu alam dari beberapa alam. Jadi banyak sekali alam yang ada di alam semesta ini, ya, banyak sekali. Yang ada di depan kita itu ada beberapa alam, ya, ada beberapa alam. Tiap-tiap bagian kita itu dipasrai alam-alam. Ada alam musyahadah, kita bisa. Ada alam malakut, kita bisa, asalkan hati kita betul-betul hidup, ya. Ada alam mutajannifah, bisa kita berada di situ. Ada mutafarriqah, bisa, ya. Kemudian ada alam jabarut, kita bisa berada di situ, ya, dan lain sebagainya. Yajma'u sing ngumpulake, yang mengumpulkan, lahu buat kullu wahidin apa ahwalal awalimi, yakni tingkah-tingkahnya beberapa alam. Wa quwwatul khayali dan kekuatan daripada imajinasi. Nah, khayal ini nanti kita belajar ini nanti, khayal, bagaimana orang itu bisa ma'rifatullah ataukah itu menjadi khayal.
ya, ataukah itu menjadi satu khayal. Ini kita sudah mencapai kepada titik seperti ini. Jangan-jangan kemakrifatan kita itu berada di dalam titik khayal, ya, tidak berada di dalam titik yang sesungguhnya. Fi muqaddamid dimaghi, ya, fi muqaddamid dibaghi, fi muqaddamid dimaghi menjadi khobar daripada wa quwwatal khayali iku fi muqaddamil dimaghi, ono ing ngarepe sirahe, ada di depan kepalanya. Khayal ada di depan kepala. Kan naqibi, koyok pengurus. Yujma'u kang den kumpulake. Indahu ono ing sandenge nakib. Apa akhbarul jawasisi, informasi-informasi daripada mata-mata. Di samping itu juga selain informasi daripada mata-mata itu sendiri juga berfungsi sebagai waquwatul hifdi, utawi kekuatan daripada mengingat. Fi wasatid dimaghi, ing dalem tengah-tengahe sirah, ya, kekuatan hifdi ing dalem tengah-tengahane sirah, kekuatan khayal di depan kepala. Misla sahibil kharithah, seperti orang yang memegang peta. Orang yang memegang peta, maka dia akan menggenggam dunia itu, akan mengetahui segala informasi apapun juga. Ya juma'u yang mengumpulkan sapa sahibil kharithah, ya juma'u yang mengumpulkan sapa sahibil kharithah ar-riqa'a ing lembaran-lembaran min yadin naqibi, yakni dari tangannya pengurus. Wayahfadu dan menjaga, wayahfadu dan menjaga sapa sahibil kharithah ha ing riqa atau lembaran-lembaran, ila ayya'ridha, yakni menyampaikan, ila ayya'ridha yento ngetokake ha ing riqa, atau menyampaikan informasi supaya keluar alal aqli ing atase akal. Sudah mulai bingung ya, perkataannya Imam Ghazali ini sedikit demi sedikit mulai agak memusingkan kita. Fa idza balaghat, maka nanti akan saya sederhanakan dengan contoh kisah saja. Fa idza balaghat, maka tatkalane sampai, maka apabila sampai apa hadhil akhbaru, yakni ikilah kabar atau informasi, ilal waziri, kepada seorang menteri, dengan adanya satu hafalan, dengan adanya satu khayalan, ya, maka akan bisa mengkabarkan kepada akal sebagai seorang menteri. Yaro kang ngerti sapa wazir atau ningali sapa wazir ahwalal mamlakati ing dalem pira-pira tingkahe kerajaan. Ala muqtada ing atase tatrapane, ya, tatanan, ha ing ahwalal mamlakah, sehingga akan mengetahui tatanan-tatanan daripada kerajaan itu sendiri, karena semuanya sudah diketahui informasi-informasi tersebut. Fa idza ra'aita, maka tatkalane ningali sapa sira wahidan ing suwiji
Minhum saking panca indra. Minhum saking panca indra. Qad aso, teman-teman durhakani, alaika ing atase kolab hati. Nanti akan tahu ya, yang siapa yang akan menentang daripada hati itu, misla syahwati, semisal daripada syahwat itu sendiri, atau keinginan-keinginan, wal ghadabi, dan amarah. Fa'alaika mongko wajib ing atase sira bil mujahadati, kelawan mujahadah, yakni memerangi nafsu. Ya, kalau enggak diperangi, maka kerajaan ini akan betul-betul didurhakai, akan betul-betul yakni dimusuhi, akan betul-betul dikhianati oleh anak buah yang bernama syahwat dan ghadab itu sendiri, kalau tidak sering mujahadah. Wala taqsid, dan janganlah nyejo sapa sira qatlahuma mateni syahwat wal ghadab li'annal mamlakah, maka jangan bermaksud untuk membunuh daripada syahwat maupun ghadab, karena sesungguhnya syahwat dan ghadab itu sangat diperlukan, ya, sangat diperlukan, tapi ini adalah sebagai anak buah, bukan sebagai pengkhianat, gak perlu dimatikan, ya. Karena hidup itu harus ada syahwatnya, harus ada keinginannya. Di saat kita perut kita lapar, maka ada keinginan untuk makan. Di saat kita mau nikah, maka harus ada syahwat untuk nikah. Di saat kita mau ngaji, harus ada keinginan untuk ngaji, ya. Harus ada syahwat daripada itu sendiri. Maka tidak usah dimatikan itu semuanya. Li'annal mamlakah, karena sesungguhnya kerajaan iku la tastaqiru, ora iso antep, tidak akan bisa berat, tidak akan bisa kuat, illa bihima, kecuali dengan keduanya, yakni syahwat wal ghadab. Kuat, barulah kuat dalam diri seseorang kalau ada keinginan dan ada satu emosional, ya, maka akan kuat di dalam diri seseorang. Ya, jadi harus ada seperti itu, ya, harus ada seperti itu. Kalau tidak ada, nanti akan bertentangan antara jasad dengan ruh. Ketika kita dalam keadaan makrifat, akan bertentangan itu semuanya. Kalau enggak ada ghadab, ya, wasyahwat, ya. Jadi kalau ada orang telanjang, kalau kita ruh saja, ya udah enggak masalah, enggak ada keinginan, enggak ada apa kok, ya. Ya subhanallah, itu adalah ciptaannya Allah. Tapi kalau ada keinginan, kita tentang keinginan itu, dan itu adalah hal yang enggak bagus, sehingga ini adalah harus ada undang-undang pornografi dan sebagainya, maka ruhani akan hidup, jasmani akan hidup, ya. Secara jasad itu bisa hidup, ruhani kita juga hidup, ya. Dua-duanya memang dalam kategori sudah dalam tarapan yang sudah bagus, sudah makrifat. Tetapi kemakrifatannya itu berbeda, ya. Ya, nanti saya contohkan mudah aja kemakrifatan seseorang aja, ya. Nanti kita contohkan biar nanti paham, ya, posisinya itu yang bagaimana. Di anal mamlakah la tastaqirru, tidak akan bisa antap, ya, berat, illa bihima, kecuali adanya syahwat dan ghadab. Fa idza fa'alta, maka tatkalane ngelakoni sapa sira, apabila berbuat seseorang dzalika ing mengkono-mengkono mujahadah, kunta mongko ono sapa sira iku sa'idan, bagian. Oh ya Allah, iku sa'idan, kebahagiaan. Iku sa'idan, kebahagiaan. Wa addaita, dan nekani sira haqqan ni'mati, ing dalam hak nikmat, sehingga orang itu akan bisa mensyukuri daripada nikmat adanya indera semuanya itu sendiri, ya. Wa wajabat, dan mewajibkan laka kedue sira apa al khil'atu, yakni kehormatan,
fi waqtiha ing dalem waktunya khil'ah. Wa illa dan kecuali ay taf'al ya, maksudnya adalah melakukan suatu hal kunta ono sapa sira iku syakian ciloko. Wa wajibat dan mewajibkan alaika ing atase sira apa annakalu ya, apa annakalu siksa, wal uqubatu yakni hukuman, wal uqubatu dan hukuman. Baik, kita sederhanakan ya, pengajian kita. Jadi nanti kalau seseorang itu sudah mengetahui daripada hati seseorang itu, sudah mengetahui jati diri, maka seseorang itu juga nanti akan harus waspada terhadap hati itu sendiri, harus waspada juga. Ya, sebagaimana kemarin firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, yakni wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Dan tidaklah diciptakan manusia dan jin maupun manusia itu diciptakan adalah untuk illa liya'budun, kecuali mereka semuanya adalah untuk mengabdi, untuk taat, untuk beribadah. Maksudnya daripada ini adalah hati diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rajanya satu kerajaan yang memiliki satu pasukan-pasukan. Dan pasukan-pasukan itu digerakkan adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya jasad, maka beberapa pasukannya hati, baik yang pasukan dhahiriyah maupun yang batin, ya, yang dhahiriyah adalah syahwat wal ghadab, memerintahkan indera yang bersifat jasad untuk tunduk kepada syahwat dan nafas, ya, syahwat dan ghadab. Dan syahwat dan ghadab itu juga dalam awasan daripada bagian hati yang bersifat batiniah, yakni akal, ya, sebagai wazir, dan itu nanti diinformasikan kepada hati, sehingga kewalian seseorang itu bisa kewalian yang makrifat, juga bisa secara syariat. Kita berikan contoh biar mudah. Kita mungkin mengenal yakni Sunan Kalijogo. Kita mungkin mengenal Sunan Kalijogo atau yang dikenal dengan Lokajaya, ya, yang terkenal dengan sebutan Lokajaya, atau sebutannya lagi adalah Syekh Melayu, ya, atau sebutannya adalah yakni Raden Abdurrahman. Asli namanya itu adalah Abdurrahman. Itu asalnya namanya Sunan Kalijogo. Nama ayahnya itu adalah Tumenggung, yakni Tumenggung Wilwatikta, ya. Itu adalah nama ayahnya. Dan ini adalah julukan. Nama aslinya itu adalah Ahmad Syakur, ya, Ahmad Syakuri. Nama aslinya adalah Ahmad Syakuri, Raden Ahmad Syakuri. Raden Ahmad Syakuri itu menikah sama yakni Dewi Nawang Arum. Dewi Nawang Arum itu putrinya daripada Raden Kidang, ya, Raden Kidang. Lah, Raden Kidang ini asli namanya itu adalah Abdurrahim Al-Maghribi, berasal dari Maroko, ya. Jadi kakeknya dari ibunya itu asalnya adalah dari Maroko, ya, asalnya dari Maroko. Maka memang secara silsilah dari ibu memang putus, ya, sampai Rasulullah putus, ya, dari Maghribi, ya, putus sampai ibu, ya. Oleh karenanya ya memang Sunan Kalijogo apakah darah Jawa? Iya, dari ayah. Apakah darah Arab? Iya, dari ibu, ya, dari ibu. Dari istrinya, beliau adalah menikahi setelah menjadi anggota daripada Wali Songo, beliau nikahi sama Dewi Saroh. Dewi Saroh
itu adalah kakaknya Sunan Giri, ya, kakaknya Sunan Giri. Dewi Saro itu adalah kakaknya Sunan Giri, sama-sama putranya Maulana Ishak, sama-sama putranya Maulana Ishak. Dari sinilah punya anak yang bernama Umar Syahid, ya, atau yang disebut dengan Sunan Muria. Terus kemudian juga punya anak namanya Dewi Ruhaya. Kemudian punya putri namanya Sofiyah, ya, punya putri namanya Sofiyah. Lah kita bahas dulu, ya. Maulana Ishak itu memang orang yang kewaliannya sangat luar biasa. Beliau bisa berada di beberapa tempat, ya. Beliau punya ilmu toyil ardi, ya, punya ilmu toyil ardi. Ilmu tasawufnya memang luar biasa, sudah meruhani luar biasa, sehingga jasadnya itu sudah tidak terpengaruh dengan bumi, ya, sehingga jasadnya itu tidak terpengaruh dengan satuan-satuan gaya, ya, yang ada di bumi, karena saking meruhaninya, ya, saking meruhani. Lah ingat, Dewi Saro ini punya adik Sunan Giri, tapi punya kakak itu namanya Sesiti Jenar, ya, punya kakak namanya Sayyid, ya, Sayyid Jin Anar, ya. Maksudnya itu adalah Sayyidi, ya, tuan, ya, yang memiliki bata yang berwarna merah, ya, bata merah. Makanya di bahasa Arab yang sudah lidah Indonesia namanya Siti Jenar, ya, Siti Jenar. Nama aslinya anak yang pertamanya Maulana Ishak itu kakaknya Dewi Saro. Dewi Saro itu yang nikah sama Sunan Kalijogo, sehingga menelurkan ulama-ulama yang ada di Banyumas, kemudian Cilacap dan lain sebagainya. Nah, ini punya kakak yang bernama Abdul Jalil, atau yang terkenal dengan Sesiti Jenar. Asalnya namanya Sesiti Jenar itu adalah Abdul Jalil, ya. Saat itu beliau belajar di yakni Maghrib, ya, belajar di Maghrib atau belajar di Maroko, ya. Beliau itu belajar di Maroko, ya, belajar ilmu di Maroko. Dan yang dipelajari sama Syekh Abdul Jalil atau Syekh Siti Jenar ini adalah ilmu tasawuf. Beliau banyak sekali mempelajari ilmu tasawuf, sehingga menjadi julukannya beliau adalah Waliul A'la, ya, wali yang tinggi, ya, wali yang derajatnya sangat tinggi sekali, ya, karena jasadnya itu sudah kalah dengan ruhnya, ya, kalah dengan ruhnya. Dan orang model seperti ini sebenarnya karena dia tidak menjasad, ya, tidak liyak budun itu adalah dohiron wa batinan, ya, kayak perintah Isra Mi'raj subhanalladzi asra bi abdi, ya, pakai bahasa abdun itu berarti ruhan wa jasatan. Ruh dan jasad itu harus sempurna, harus bisa diangkat sampai ketemu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perkataannya Imam Ghazali adalah ila a'la ailiyin. Tujuan diciptakan jasad dan ruh itu supaya balance, kedua-duanya harus sempurna supaya berada di makom yang tinggi, ya, yakni mengharapkan hadratul ilahiyah, yakni ketemu sama Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai titik akhir tujuan, yakni ghayahnya adalah hadratul ilahiyah, ya, hadratul ilahiyah. Lah Syekh Siti Jenar itu jasadnya betul-betul kalah, ya, karena ilmu tasawufnya itu sangat dominan. Beliau saat berada di Maghrib, ya, beliau itu belajar sama seorang guru mursyid yang bernama Syekh Ahmad, ya, Syekh Ahmad. Lah dari sinilah beliau itu di Baghdad, ya, sama Syekh Ahmad itu di Baghdad. Dari sinilah beliau mempelajari ilmu yang disebut dengan ilmu thariqah. Thariqahnya adalah thariqah akmaliyah. Thariqah akmaliyah itu thariqah yang disandarkan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya. Jadi lakonnya adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, tubuhnya lemah, tapi setiap peperangan menang terus, ya. Artinya ruhaninya itu memang luar biasa, ya, luar biasa. Itu Syekh Ahmad, ya, Syekh Ahmad. Kemudian beliau juga mempelajari dari sepupunya ayahnya, dari saudara ayahnya punya anak yang sangat terkenal sekali juga di Timur Tengah,
yang bernama Syekh Kahfi ya. Syekh Kahfi, dari sinilah ya, dari Syekh Kahfi inilah Syekh Siti Jenar mempelajari yakni ilmu Torekoh yang disebut dengan Syatoriyah ya. Syatariyah itu biasanya Syatariyah. Torekoh Syatariyah biasanya berkembang di Magelang ya, Magelang dan sebagainya. Nah ini Torekoh Syatariyah Jawa Tengah banyak ya. Torekoh Syatariyah banyak sekali di Jawa Tengah. Nah dari Syatoriyah inilah berguru kepada Syekh Kahfi ini, beliau dipanggil dengan nama Hasan ya, Hasan Ali, karena beliau silsilahnya Syekh Siti Jenar itu jelas ya, dari ayahnya itu sampai Sayyidina Husain, sampai kepada Sayyidina Husain ya, sampai kepada Sayyidina Husain, karena Maulana Ishaq itu adalah putranya Syekh Jumadil Kubro ya, Jalaluddin Al-Kubro, sampai kepada Ali Zainal Abidin ya, Muhammad ibn al-Baqir ya, sampai kepada Sayyidina Husain ya, sampai kepada Hadratul Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah disinilah nanti akan timbul satu perbedaan bagaimana di saat munculnya Syekh Siti Jenar dengan munculnya Sunan Kalijogo, yang kedua-duanya ini dalam tanda kutip menurut orang kalangan orang-orang awam, mereka berdua ini berselisih. Mereka berdua ini berselisih. Sunan Kalijogo itu di saat beliau belajar sama Sunan Bonang, sesungguhnya beliau berada di sungai ya, berada di sungai Kalijogo itu yang berada di Cirebon. Sesungguhnya beliau sudah pernah mengalami hal yang seperti Syekh Siti Jenar, yakni mukasyafah. Artinya apa? Jasadnya semuanya ini tidak pengaruh terhadap ruhnya ya, jasadnya tidak terpengaruh oleh ruhnya, betul-betul ya, sehingga secara syariat nanti bahaya. Orang seperti ini tidak boleh ngajar, tidak boleh ngajar. Orang yang model seperti ini tidak boleh ngajar. Dan di saat beliau sudah dalam keadaan mukasyafahnya itu selesai, maka beliau mempelajari ilmu syariat itu kepada ayahnya daripada Sunan Bonang, yakni belajar di Ampel Denta beserta dengan adiknya Syekh Siti Jenar yang bernama Sunan Giri ya, bersama dengan Mbah Soleh, bersama dengan Boto Putih ya, 7 murid awal-awal Sunan Ampel ya, bersama dengan apa itu namanya Mbah Bolong atau Son Haji ya. Nah, itu adalah murid-murid awal bersama dengan Sunan Gumul ya, Gumul apa itu namanya Bungkul ya, Sunan Bungkul. Itu adalah satu liting dengan Sunan Kalijogo. Disinilah belajar ilmu fikih madhab Hanafi ya, karena Sunan Ampel itu bermadhab Hanafi. Lalu dari 7 murid ini yang berhasil duluan adalah Sunan Kalijogo dengan Sunan Giri ya. Sunan Giri juga sudah mukasyafah mulai bayi ya, sehingga keduanya ini disuruh belajar di ayahnya Sunan Giri yakni Maulana Ishaq yang ada di Samudra Pasai. Dua-duanya ini mempelajari ilmu syariah ya, mempelajari ilmu syariah di Sunan Ampel, kemudian mempelajari ilmu tasawuf. Nah, sehingga menggabungkan daripada nikmat indrawi, sesungguhnya jasad itu juga penting ya, karena bagaimanapun juga Allah mentakdirkan adanya jasad ya, walaupun ruh itu saat masuk ke jasad itu betul-betul sangat terganggu ruh itu ya, karena sangat terkontaminasi. Sesungguhnya ruh itu nggak mau makan, tapi karena adanya indera, sehingga syahwat ini terkadang menentang daripada nafas itu sendiri, sehingga adanya makan ya. Sesungguhnya ruh itu nggak doyan duit ya, gara-gara mata ini ya, gara-gara mata memandang. Sesungguhnya ruh itu tidak ada satu perbedaan gap antara satu sama lain, gara-gara mata, pandangan mata ya. Sesungguhnya ruh itu nggak butuh informasi apapun ya yang jelek, tapi gara-gara adanya satu pendengaran ya. Oleh karenanya orang yang tasawufnya betul-betul sudah mukasyafah, kemudian kembali kepada syariat untuk mengajari kepada umat ya, maka orang itu harus dari atas kembali lagi ke bawah untuk mempelajari ini semuanya. Indra ini harus taat sama pasukannya hati. Pasukan hati yang luar itu adalah ghadab, yakni marah,
dengan syahwat, dengan keinginan-keinginan. Ini harus jadi pasukan sehingga dia bisa mengontrol ya. Ketika ada satu kemaksiatan, maka mata itu harus merunduk. Sesungguhnya ruh itu enggak terpengaruh dengan maksiat. Orang mudoi enggak pengaruh ya. Ya enggak pengaruh apapun juga. Nah, sehingga ini semuanya dikontrol sama pasukan yang bersifat dohir. Ya. Pasukan yang bersifat dohir dua, yakni ghadab wa syahwat, ya. Amarah dan nafsu, keinginan. Terus kemudian nafsu dengan keinginan ini harus terkontrol dengan anggota pasukannya hati yang bersifat batiniah. Di antaranya adalah berpikir ya. Otak sebagai wazir, sebagai menteri. Apapun informasi harus dikelola. Semuanya harus dikelola, baik, buruk dan sebagainya. Terus kemudian diinformasikan kepada raja untuk menentukan satu keputusan yang baik bagaimana. Dan raja ini harus memutuskan segala sesuatunya adalah berdasarkan yakni hadratul ilahiyah, yakni kehuduran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bisa dilatih dengan cara melatih zikir khafi, Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah. Sehingga raja ini tidak akan terkontaminasi dengan akal, tidak akan terkontaminasi dengan indera. Tetapi dia bisa mengatur ini semuanya, mengatur indera maupun akal, ya, wazirnya. Nah, oke. Kita lihat perbedaan kewaliannya. Di saat satu mengajarkan murid-murid, ternyata terjadi satu perbedaan. Muridnya Siti Jenar itu banyak yang nggak sholat, tapi ngaku sholat. Saya sholat. Sehingga ini mengharuskan murid-murid yang bingung ini harus mendatangkan guru, ya, lagi-lagi guru yang didatangkan, ya, guru jadi tumbal, Siti Jenar, kemudian Sunan Kalijogo, kedua-duanya debat, ya, kedua-duanya debat argumentasi, ya, sesungguhnya dua-duanya pernah mengalami mukasyafah, ya, pernah mengalami satu mukasyafah, oleh karenanya seorang guru itu harus pernah mukasyafah, ya, biar bisa yakni menjelaskan kepada seorang murid posisi dalam keadaan mukasyafah itu bagaimana. Jangan sampai kita nggak paham mukasyafah, yakni khayalan saja, jangan-jangan ya. Yang ada dalam diri kita itu khayalan jadi seorang wali saja ya. Lah, terus kemudian dari dua orang ini berkata, yakni saat dijemput, tolong jemput Siti Jenar. Ini bahaya ini. Kalau syariat ini kayak gini bahaya. Lah, dijemput Siti Jenar, dipanggil Sunan Kalijogo. Di sini hanyalah ada Allah. Karena jasad yang sudah tunduk sama ruh totalitas, tidak berfungsi apapun juga, maka itulah dalam keadaan hadratul ilahiyah, menyatu dengan Tuhan. Ya, menyatu dalam Tuhan artinya apa? Ruhnya itu kena pancaran daripada ilahiyah. Kena pancaran daripada ilahiyah sehingga dia sangat tidak terpengaruh apapun juga dengan dunia. Bukan berarti dia menganggap Tuhan, tidak. Dan inilah yang disebut dengan wahdatul wujud, ya, tauhidatul wujud, ya, wahdatul wujud, yakni manunggaling, ya, ing Gusti. Jadi menyatu, ya, menyatu. Lah, inilah proses daripada tajalli seseorang. Tapi ini berbahaya ketika tajalli ini nggak boleh ngajar kepada murid. Nanti bahaya, muridnya nggak paham tajalli, nggak paham mukasyafah, jadinya khoyal. Dia hanya membayang-bayang saja, posisi nggak makrifat, tapi kelakuannya dipaksakan makrifat. Nah, ini yang nggak boleh. Nah, inilah yang terjadi. Sehingga dijemput sendiri sama Sunan Kalijogo. Silakan. Ya, wahai Sunan Kalijogo, ya, wahai saudara ipar, ya, saudara ipar karena dapat adiknya Dewi Saro. Wahai saudara ipar, ya, oke, kalau gitu kamu sholat itu sujud apa yang sujud? Dahi saya wahai Siti Jenar, ya, dahi saya wahai Siti Jenar. Sekarang berpikirlah Sunan Kalijogo bahwasanya dahi kamu, bahkan tubuh kamu semuanya akan hancur. Terus kemudian apakah hal yang hancur itu bisa sujud sama Tuhan? Ya, memang wali itu tidak menganggap bahwasanya ada satu kematian dalam jasadnya, itu tidak ada, ya.
Tetapi Sunan Kalijogo itu harus berperilaku syariah beliau, karena beliau ngajar kepada umat, ya. Berbahaya sekali, ya. Maka daripada itu Sunan Kalijogo juga cerdas. Oke, kalau gitu memang ya ibadah tidak perlulah sujud dengan seperti itu. Dengan ruhani kita sujud saja itu sudah cukup. Tapi kalau aliran sekarang ini kebatinan beda dengan posisinya Siti Jenar, ya. Kalau kebatinan itu khoyal saja, khoyal, gak makrifat sing gayane makrifat. Nah, ini yang berbahaya ini. Lah, terus kemudian Sunan Kalijogo berkata, wahai Siti Jenar, andai kata ada seorang telanjang, ya, bagaimana menurut pendapat engkau? Ya biasa-biasa saja, ya. Lawang Allah itu maha melihat, toh. Kamu pakai baju baja pun ya Allah melihat. Ngapain, ya, mempermasalahkan orang-orang yang nggak pakai baju itu, ya. Wah, kalau ini bahaya ini, ya. Undang-undang pornografi ini nggak ada ini, ya. Kalau nggak ada ini bahaya sekali, ya. Bahaya sekali, orang-orang pada telanjang semuanya ini, ya. Ya, nggak bisa ini, akhafullah, matanya itu nggak bisa menjadi mata yang akan berada di illiyin, tempat yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan bisa berposisi seperti ini. Bahaya sekali, ya, bahaya sekali. Yaudah, kalau gitu Siti Jenar, sekarang kenapa engkau memakai jubah? Nah, dari sinilah Siti Jenar, ya, berhenti berkata, ya sudah, saya memakai. Lah ya kenapa? Wahai Siti Jenar, ketahuilah bahwasanya pisang itu butuh kulit. Walaupun kulitnya itu tidak dimakan, tetapi pisang itu dari kecil sampai besar dia membutuhkan kulit, ya. Tapi saya paham, engkau sudah merasakan kenikmatan untuk bertemu sama Allah. Tapi di saat engkau kenikmatan itu engkau ajarkan kepada orang yang masih membutuhkan kulit, maka berbahaya. Yang terjadi pisangnya orang-orang itu jadi busuk tanpa adanya satu kulit, ya. Bagi kamu sudah dalam kapasitas seperti itu, ya, sudah jadi pisang yang sudah solo, yang sudah matang, tinggal dimakan tok, yes. Sudah kematangan kemakrifat engkau sudah luar biasa. Tapi bagaimana dengan umat ini? Bahaya. Yang umat ini juga senang musik-musikan dan sebagainya, maka pendengarannya ini harus disempurnakan. Yang itu suka wayang-wayang yang dipertontonkan, ya, suka sinden-sinden yang dilihat. Oleh karenanya matanya harus disempurnakan juga. Selain mata hati, juga mata daripada indera itu harus disempurnakan juga. Wahai Siti Jenar, ya, ketahuilah kemakrifatan engkau harum di langit, ya. Tetapi jangan engkau mengajar di bumi ini, karena berbahaya sekali, ya, berbahaya sekali. Oleh karenanya berdasarkan rapat, maka yang bisa mengatasi ilmu ini adalah Sunan Kalijogo dengan Sunan Giri, ya, karena dua-duanya sudah kapasitas kepada tingkatannya Siti Jenar ini sudah pernah mengalami dua-duanya. Oleh karenanya Sunan Giri memutuskan untuk dibunuh, ya, ya. Apalagi Sunan Kudus, ya, selesai, ya, ketemu Sunan Kudus, oke, dah dibunuh. Tapi Sunan Kalijogo karena paham, ya, maka beliau yang dipenggal adalah bukan jasadnya, karena bagaimanapun juga, ya, Sunan Kalijogo juga akan sulit, ya, melawan daripada Siti Jenar, karena posisinya sudah pernah mengalami tajalli dzat, ya, tajalli dzat sebagaimana Siti Jenar itu sendiri, ya. Maka daripada itu jasadnya tetap utuh, ya, tetap utuh dan dimakamkan di Jepara, ya, wafat dimakamkan di Jepara. Lah, inilah orang yang sudah mengetahui jati dirinya dan mencapai satu derajat kewalian. Maka kewalian seseorang itu berbeda-beda, ya. Kewalian seseorang itu berbeda-beda. Ada orang yang betul-betul memperhatikan fisik, ya, sebagaimana Rasulullah SAW juga menyempurnakan daripada ruhan wa jasadan. Ada yang memang ruhnya itu sangat mendominasi, dan ini nggak boleh banyak-banyak, karena bumi ini nggak akan bisa dieksploitasi, ya, kalau tidak menggunakan jasad. Bagaimana
roda perekonomian kalau nggak ada jasad? Bagaimana roda transportasi kalau nggak ada jasad? Bagaimana cara menambang kalau nggak ada jasad? Bagaimana bumi ini tidak akan bisa tereksploitasi, tidak akan bisa menjadi khalifah yang bagus? Oleh karenanya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia sudah diciptakan dengan betul-betul bentuk yang sempurna, ruhan wa jasadan, dan ini perlu diketahui oleh seseorang ya. Untuk memperbaiki ruh ya, untuk memperbaiki jasad, maka ruh itu harus dikenal terlebih dahulu ya, bagian-bagiannya, askar-askarnya, prajurit-prajuritnya, sehingga mampu untuk mengontrol daripada jasadnya itu sendiri ya. Sehingga apapun yang dia kerjakan, apapun yang dia lakukan, menghafal Quran itu ruh Quran yang betul-betul sabiqum bil khairati bi'nillah, yang mendekatkan diri pada Allah, bukan yang dolimuli nafsi ya, yang mendolimi dirinya sendiri ya. Sudah hafal Quran tapi dia nggak mengenal dirinya sendiri. Quran hanya dipakai untuk pamer ya, Quran hanya dipakai untuk berlomba-lomba sehingga namanya nanti akan dipanggil ya juara satu dan menjadi kepala besar ya. Bukan seperti itu ya, bukan seperti itu. Yang semuanya itu adalah hadratah goyahnya, tujuannya itu adalah hadratal ilahiyah, yakni karena Allah subhanahu wa ta'ala, bekerja karena Allah, menuntut ilmu karena Allah, segala sesuatu disandarkan pada Allah, tidak disandarkan kepada wasilah-wasilah kemakhlukan, tidak disandarkan kepada wasilah-wasilah kemakhlukan ya. Kenapa uang itu sangat sulit sekali ya, uang sulit sekali untuk dilakukan untuk zakat dan sebagainya, itu karena terlalu kejasad-jasadan ya, terlalu kejasad-jasadan. Kalau terlalu keruruhan ya, seperti Toreko Akmaliyah ya, kayak Abu Bakar As-Siddiq, kayak Syekh Ahmad, kayak Syekh Siti Jenar, Syekh Abdul Jalil ya, sudah dan sebagainya, sudah tidak butuh ya, tidak butuh juga tidak bagus, terlalu butuh terkontaminasi juga tidak bagus ya, juga tidak bagus ya. Air itu butuh kita minum, tidak butuh kita kumpulkan sehingga menjadi lautan ya, bukannya kita minum sebagai yakni obat daripada haus, tapi justru akan menenggelamkan kepada diri kita ya. Wailul yakni alladzi jama'a malahu wa 'addadah, orang yang mengumpulkan harta ya, sebagaimana Qarun ya. Qarun itu alim ya karena lupa ya, lupa akan goyahnya tujuan akhir itu lupa ya. Begitu juga dengan sholat kita ya, goyah akhir. Jadi wahai Abdul Jalil, kita sholat itu ya butuh sujud ya. Walaupun saya pernah tapa di sungai, tapi ya sekarang sudah sujud saya ya. Sekarang sudah belajar ilmu syariat. Oleh karenanya seorang yang salik harus belajar ilmu syariat dengan betul, fikihnya dengan betul ya. Sudah, ini semuanya adalah tujuan hadratul ilahiyah, itu nanti akan sampai dengan sendirinya. Sudah, kita minta istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala ya, supaya ibadah dengan istiqomah. Karomah itu adalah merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak usah diminta-minta ya, tidak usah diminta-minta ya. Kalau nanti nggak bisa menggunakan karomah dengan sebaik-baiknya, juga akan mengalami satu permasalahan ya. Oleh karenanya disinilah di saat Syekh Abdul Jalil atau Syekh Siti Jenar atau kakak iparnya Sunan Kalijogo, kakak kandungnya Sunan Giri ini wafat, maka diteruskanlah sama muridnya ya, yang bernama Ki Ageng Pengging ya, Ki Ageng Pengging itu ya, Ki Ageng Pengging. Dan Ki Ageng Pengging akhirnya punya murid kesayangan namanya yakni Joko Tingkir, tapi musuh daripada mbaknya, artinya musuh pemikiran ya, pemikiran tasawuf itu masih hidup, karena Sunan Kalijogo itu hidup di periode Majapahit, periode Demak, periode Banten, periode Cirebon ya. 4 kerajaan beliau masih hidup. Pajang ya, Pajang masih hidup ya, periode Pajang. Lah murid kesayangannya Ki Ageng Pengging yang bernama Joko Tingkir, Abdurrahman ya, Abdurrahman, nanti keturunannya sampai Mbah Mutamakin, Mbah Sambu ya, sampai ke Jombang dan sebagainya. Lah ini akhirnya Joko Tingkir ini memperpadukan antara ilmunya Syekh Abdul Jalil atau Syekh Siti Jenar dengan beliau juga belajar langsung kepada Sunan Kalijogo atau Raden yakni terkenal dengan sebutan Raden Abdurrahman atau Lokajaya
atau yang dikenal adalah Sunan Kalijogo. Dan disinilah ilmu daripada Joko Tingkir adalah ilmu yang betul-betul ruhan wa jasadan, ya, ruhan wa jasadan, sehingga beliau mampu berdakwah agama, mampu berdakwah secara kenegaraan. Jadi aturan-aturan yang dipakai oleh orang-orang yang betul-betul sempurna dirinya, jiwanya itu betul-betul sudah mampu diketahui, maka yang terjadi adalah suatu kebijakannya akan memaslahatan yang di bawahnya itu sendiri. Akan tetapi orang itu kalau tidak mengelola daripada ilmu rohaninya, ya, maka yang terjadi adalah hati akan memerintahkan hal yang gak bagus kepada akal. Akal juga akan berpikir hal yang memadorotkan orang lain, dan pasukan-pasukannya ghadab, syahwat itu akan mencelakakan daripada orang lain lewat pasukan dohirnya, yakni matanya bermaksiat, mulutnya berkata yang gak bagus, tangannya bermaksiat, kakinya berjalan di tempat yang maksiat. Ya, mungkin ini yang bisa kami sederhanakan daripada pelajaran perkataan daripada Imam Ghazali ini sendiri, yang untuk ma'rifatun nafas, ya, untuk ma'rifatun nafas. Dan ingat, ma'rifatun nafas ini masih pembahasannya masih banyak. Tentang ghadab itu masih ada nanti pembahasannya, ya. Masih banyak. Mungkin di sini dulu.